Nah inilah, dan inilah yang akhirnya orang mulai melihat perubahan investasi dari yang tadinya konvensional, misalnya beli tanah, rumah segala macam, kemudian beralih ke saham. Nah sekarang masuk lagi ke lebih lanjutnya ke crypto aset, masuk ke lebih lanjut lagi yang dulunya lukisan segala macam bergeser ke NFT. Itulah salah satu pergeseran yang mulai terjadi. Nah di halaman berikutnya, mungkin ini saya sedikit sharing bahwa di kita pun di Indonesia, termasuk kami di Bank Indonesia, kami sudah melihat bahwa terjadi pergeseran. Orang tidak lagi belanja offline, apalagi setelah pandemi COVID. Orang sudah mulai menggunakan leveraging belanja secara online, dan begitu pula terjadi pergeseran penggunaan pembayaran yang tadinya uang kas cash atau ini sudah mulai bergeser ke penggunaan uang elektronik. Nah, di halaman berikutnya inilah pergeseran ini yang akhirnya akan tertangkap bahwa orang sekarang cenderung tidak lagi memegang uang kas, tapi istilahnya kalau bayar ya tinggal pakai istilahnya pakai GoPay, pakai OVO, pakai Kris segala macam. Nah inilah perubahan yang di situ. Kemudian juga kalau transfer tidak harus datang ke bank, tapi cukup dengan gadget yang kita punya. Misalnya transfer antar bank menggunakan Bifas atau menggunakan RTGS segala macam. Dan kemudian juga pembayaran untuk tol misalnya segala macam. Tidak perlu harus bayar cash segala macam. Dulu kita akan lihat kalau uang pas segini detik, kalau kembalian berapa detik gitu. Sekarang semuanya udah istilahnya cashless dengan menggunakan uang elektronik. Dan begitu juga pergeseran inilah yang sebenarnya merubah semuanya. Jadi dalam konteks ini bukan hanya pergeseran perubahan dari satu yang sifatnya cash menjadi non tunai, tetapi perubahan istilahnya struktur data yang tadinya kita sifatnya stok menjadi data yang sifatnya ticker. Ticker itu artinya setiap menit, bahkan setiap detik, setiap milisecond itu akan berubah. Sehingga disinilah nanti ke depannya ini akan dibutuhkan data science. Nah, bagi teman-teman di teknik perminyakan, nah data science ini sekarang adalah istilahnya fresh graduate yang gajinya tertinggi di level 35 sampai 50 juta per bulan untuk fresh graduate. Kenapa? Karena di sini basicnya utama adalah mereka harus menguasai bagaimana mengelola data secara granular, bagaimana mengelola data secara real time, sehingga itu dijadikan satu pola. Contoh yang paling gampang, misalnya di sini ada UE, ya teman-teman mungkin pegang GoPay atau OVO segala macam, belanja, misalnya beli GoFood segala macam. Nah, pada saat misalnya kita berjalan, misalnya dari Bandung ke Jakarta, kemudian kita masuk ke misalnya lokasi makanan yang sangat kita sukai, maka di GoPay itu di aplikasi GoPay-nya itu akan muncul. Di sini misalnya kalau mau makan di sini, tempatnya di sini, area di sini. Artinya apa? Itu adalah menggunakan artificial intelligence yang menggunakan data granular. Jadi setiap orang itu menjadi sangat unik karena akan teridentifikasi dia suka apa, belanja di mana, mobilitinya kemana saja, berapa kapasitas uangnya, sehingga langsung bisa terdeteksi segala macam. Sehingga nggak aneh kalau misalnya teman-teman nggak suka ngutang tapi selalu ditawarin pay later. Karena orang apa? Karena orang udah tahu bahwa teman-teman semua memiliki kemampuan bayar yang bagus, memiliki keuangan yang sangat bagus, dan itulah yang dipelajari, yang diolah data granularnya dari masing-masing alat pembayaran untuk melihat istilahnya kemampuan dari seseorang atau istilahnya yang sekarang secara generalnya adalah seperti credit scoring. Nah di halaman berikutnya, tapi ini juga menyimpan satu bahaya ya kalau misalnya kita lihat ya di halaman berikutnya, bagaimana terjadi fraud, kemudian juga terjadi data privacy kita terekspos secara langsung, dan untung kita sudah ada undang-undang yang terkait dengan perlindungan data konsumen, kemudian juga segala macam. Tetapi kejahatan yang sifatnya di bidang financial itu semakin lama semakin canggih. Jadi dalam konteks fraud, seseorang bisa misalnya pada saat kita melakukan transaksi via mobile banking, tiba-tiba mobile bankingnya di take over, kemudian juga tanpa sadar mereka akan menguras saldo kita itu. Kemudian juga ada kejahatan cyber security di mana bisa saja seluruh fasilitas yang terjadi
itu akan terkena kejahatan cyber, sehingga semua orang bisa di take over. Kemudian mungkin teman-teman juga ada pernah mendengar yang terkait dengan deepfake. Deepfake itu artinya gini, pada saat saya bertemu melalui video seperti ini, pada saat webinar seperti ini, nah seolah-olah saya yang berbicara, tetapi yang berbicara adalah orang lain. Dan ini di data terakhir kemarin, ada satu perusahaan di Hong Kong itu sampai rugi hampir menyentuh 589 juta US dollar. Jadi hampir menyentuh 1 miliar dolar. Karena apa? Pada saat yang sama, pada saat konteks bertemu seperti ini, dia bertemu seolah dengan CEO-nya. Kemudian CEO itu bilang tolong pindahkan dana dari perusahaan ini ke perusahaan ini gitu dengan skala pembayaran. Dan karena begitu antusiasnya tanpa sadar, tanpa melakukan check and balance, dia langsung melakukan transfer itu dan akhirnya terjadilah fraud, kejahatan cyber yang merugikan hampir tadi menyentuh 589 juta US dollar. Dan di sini ini baru saja yang terjadi kemarin dan kejahatan ini sudah sangat luar biasa. Dan bagaimana juga misalnya contoh yang berikutnya adalah kalau misalnya kita pakai mobile banking, kemudian di take over oleh hacker, dan kemudian biasanya akan ada yang namanya istilahnya biometrik. Biometrik dengan melihat, memindai wajah kita dan kemudian secara video call dengan customer service. Nah, dengan deepfake itu kita bisa di replace seolah yang bicara adalah kita, padahal yang bicara adalah orang lain atau hacker itu sendiri yang akhirnya mobile banking kita bisa di take over dan sehingga bisa disalahgunakan. Dan inilah satu kejahatan yang memang sangat luar biasa, sangat mulai sangat berkembang. Nah, kemudian di halaman berikutnya, saya juga akan coba sharing. Kira-kira untuk pengelolaan manajemen orang dan sebagai leader itu ke depannya seperti apa. Jadi pada umumnya adalah bahwa leader yang efektif dan kemudian juga organisasi yang sangat sukses itu juga sangat tergantung bagaimana kita memotivasi orang, kemudian juga bagaimana kita bisa mencapai tujuan atau objektif dari perusahaan itu. Ini adalah istilahnya suatu hal yang harus kita capai. Nah, ini saya coba di sesi ini kita coba sharing contohnya dan bagaimana istilahnya organisasi itu berubah dan bagaimana nanti kita sebagai pegawai juga ingin istilahnya mengikuti perubahan tersebut sehingga kita mencapai posisi di top level manajemen dalam perusahaan itu. Nah, di halaman berikutnya, inilah hasil survei di mana top manajemen pada umumnya adalah selalu berpikir bagaimana membangun istilahnya critical skill dan kompetensi dari pegawai itu sendiri. Karena mereka believe bahwa sesuatu perusahaan yang sangat sukses seperti Facebook, kemudian Google segala macam, karena mereka dibangun oleh kemampuan yang sangat luar biasa dan kemudian juga kompetensi sumber daya yang sangat-sangat luar biasa. Sehingga disinilah sumber daya manusia atau di sini SDM atau orang ini adalah sebagai aset yang memang betul harus diinvestasikan sedemikian rupa sehingga organisasi bisa bergerak demikian cepatnya. Nah, di halaman berikutnya kita melihat bahwa pada umumnya kalau ini saya sedikit sharing bahwa bagaimana organisasi atau lembaga atau apapun perusahaan yang berpikir bahwa pada umumnya mereka berusaha untuk istilahnya memiliki visi dan misi melalui strategi yang harus dicapai. Dan disinilah supportingnya tergantung daripada people yang ada di dalamnya. Apakah itu istilahnya manajemen sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang kalau di teknik perminyakan ada di teknik produksi, drilling, reservoir, kemudian juga di analisis atau di field-nya. Kemudian juga di sini juga ada performance management yang akan selalu melihat bagaimana performance kita. Kemudian juga akan terlihat bagaimana antara talent, human resources dengan objektifnya. Kalau begitu terjadi gap, maka disitulah butuh skill, building skill up dari pegawai itu sendiri. Kemudian kalau misalnya kita sudah mencapai target itu, maka akan terlihat apakah kita mengalami mutasi atau tidak. Pada saat kita tidak bisa bersaing dalam posisi di perusahaan tersebut, maka jeleknya orang TB itu satu, dia langsung keluar. Itu seolah, oh saya ini nggak cocok dengan ini. Padahal
kalau kita introspeksi lagi, padahal di situ mungkin kita tidak bisa beradaptasi dengan perubahan, mungkin kita tidak bisa beradaptasi dengan ekspektasi dari perusahaan, atau mungkin kita tidak memenuhi kriteria skillful tadi atau kompetensi dari perusahaan itu sendiri, sehingga kita menjadi underbow atau misalnya lowest level dari sisi kompetensi. Nah, sehingga di sinilah seharusnya kita coba mawas diri. Jadi jangan melihat bahwa segala sesuatu istilah istilah dalam manajemen adalah blame others. Kita salahkan orang lain seolah-olah perusahaan yang memberikan benefit yang bagus buat kita sehingga ini sarana kita untuk cepat menjadi istilahnya apa kutu loncat kalau dari istilah teman-teman ITB. Kemudian di halaman berikutnya bahwa dalam satu perusahaan ya satu leader memang akan melihat ini saya ambil contoh ya, ini contoh real dari bagaimana kesuksesan dari Starbucks. Dia akan melihat bahwa tiga esensi. Yang pertama adalah tempat people di mana dia bekerja, kemudian di mana toko itu beroperasi, dan kemudian bagaimana manajemen itu ke depannya berpikir. Jadi pada saat kita bicara people itu bagaimana dia bekerja, kita akan lihat attitude-nya mereka. Kemudian mereka akan melihat bagaimana behavior dari mereka. Apakah service oriented atau bossy oriented. Kalau bossy oriented otomatis tidak akan cocok dengan budaya ini. Dan kemudian dari istilahnya di sini talent, dia akan masuk ke manajemen tokonya. Di sini akan lihat bagaimana servisnya yang sangat luar biasa dari Starbucks itu sendiri. Sehingga kalau teman-teman misalnya mengerjakan tugas dari pagi sampai pagi lagi hanya dengan satu cup dari kopi Starbucks nggak pernah diusir kan? Tetap mereka akan melayani dengan ramah. Tidak ada satupun yang istilahnya kita belanja tidak memisahkan customer itu hanya belanja dengan 30.000, 50.000, 100 juta atau apa, tapi mereka tetap melayani. Nah, disinilah esensi dari pelayanan itu sendiri. Sehingga pada saat services ini sudah mulai di-accept oleh customer, sehingga pada akhirnya akan membuat yang namanya brand atau mindset. Oh, ternyata kalau kita kumpul di Starbucks, kita nggak pernah diganggu, kita nggak pernah diusir, sehingga nyaman buat kongko-kongko. Orang akhirnya akan lebih eager datang ke sana. Kemudian dalam jangka panjang, ya itulah return of asset dari Starbucks-nya itu secara keseluruhan, baik itu di lokal, domestik, regional, global, itu akan semakin meningkat. Jadi peningkatan return itu nggak serta merta dilihat dari apa yang dilakukan oleh perusahaan, tapi bagaimana talent itu sendiri dibangun. Itulah yang terpenting di sini. Talent itu sendiri itu dibangun, kemudian disesuaikan dengan operasional dalam perusahaan itu sendiri, dan kemudian disesuaikan dengan tujuan atau strategi dari perusahaan itu ke depannya. Nah, di halaman berikutnya ini yang mungkin sebagai ini. Jadi mereka harus tahu setiap employee, setiap orang harus tahu customer value-nya seperti apa. Kemudian juga harapan shareholder-nya seperti apa. Kemudian juga kita sebagai personal yang bekerja di dalamnya juga dibangun seperti itu. Sehingga satu kesatuan antara value dari kita sebagai pegawai, kemudian dari stakeholder, kemudian juga dari customer menjadi satu visi, satu jalan, satu istilahnya satu upaya yang selaras dengan apa yang harus dicapai, sehingga kedepannya ini akan menjadikan perusahaan itu menjadi lebih istilahnya lebih berkembang. Nah, di halaman berikutnya sebenarnya sangat simpel kalau misalnya teman-teman yang sudah bekerja atau segala macam untuk melihat visioningnya seperti apa bagi teman-teman yang sudah di middle manajemen atau yang sudah di top ataupun yang baru merangkak ke middle atau sebagai ini sudah bisa melihat seperti apa sebenarnya apa yang kita lihat. Jadi kita coba lihat dari scratchbook segala macam, kita buat harapan atau target kita seperti ini. Kemudian juga kita lihat apa yang harus kita capai. Dan inilah langkah-langkah nyata. Jadi tidak hanya kita hanya berbicara, tapi bagaimana action dari apa yang kita lakukan ke depannya. Inilah skenario planning yang bisa dijadikan acuan. Ini skenario planning ini pada umumnya sangat berhasil di beberapa perusahaan besar, termasuk tadi di dalamnya oleh Starbucks. Kenapa? Dia akan melihat bagaimana customer value itu yang diharapkan. Dan di situ dilakukan survei. Kemudian employee value seperti apa? Karena services menjadi satu yang sangat utama, sehingga mereka akan melihat value-value itu. Kemudian juga perusahaan value-nya seperti apa. Dan inilah keberhasilan konsistensi dari mereka melakukan skenario planning ke depannya menjadi best service excellence. Nah, di halaman berikutnya,
saya sedikit sharing terkait dengan ini, bahwa untuk satu talent, nah ini perusahaan ini biasanya kadang gini, setiap pegawai itu merasa bahwa oh saya berada di kualitas A1, kualitas 2, kualitas 3. Satu adalah nomor satu, nomor 2 dan nomor 3. Nah, pada umumnya kalau kita ibaratkan perusahaan itu adalah satu apa istilahnya bis, maka dia akan mencoba meng-hire seluruh penumpangnya pada tujuan yang sama, orientasi yang sama, visi yang sama, sehingga akan dipilihlah siapa-siapa yang akan masuk ke dalam bis itu sendiri untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam konteks ini adalah satu visi, satu strategi, dan kemudian satu keinginan untuk maju dan berkembang bersama. Nah, di halaman berikutnya, ya, nah, pada umumnya kita bisa tahu kalau di perusahaan itu kita bisa lihat ada yang lovely staff. Orang itu sangat menyenangkan, kemampuannya sangat tinggi, kemudian juga dia behaviornya sangat luar biasa. Tapi orang ITB kalau boleh jujur kebanyakan competencer. Competencer tuh kompetensinya bagus tapi behaviornya nggak oke. Sehingga disinilah kadang-kadang kita harus mulai melihat posisi kita sebenarnya di mana. Apakah kita banyak apa istilahnya disenangi oleh orang, disenangi oleh atasan, atau dengan kemampuan kompetensi kita yang sangat luar biasa. Nah, pada saat kita berada di level star, berarti apa? Kita punya kompetensi yang bagus, kita punya human relation yang bagus, kita punya vision, istilahnya skillful yang sangat luar biasa. Sehingga disinilah kita pada umumnya orang akan suka seperti ini. Tetapi dalam satu tim atau dalam satu project, kadang-kadang tidak semuanya level star. Karena ini pasti orang-orang yang sangat diperbutkan. Kadang-kadang kita harus memilih suka atau tidak suka ya kompetensi. Dia pintar tapi menyebalkan dan ini yang paling banyak ini. Kadang-kadang seenaknya kalau ngomong apa adanya, istilahnya jeplak segala macam, tidak secara sistematis segala macam. Memang betul apa yang disampaikan, tapi yang terpenting dari sini juga harus ditingkatkan dengan kompetensi. Apa istilahnya istilah kemampuan dari soft skill tadi yang seperti Bu Sylvie bilang, soft skillnya seperti apa gitu. Kalau ya soft skill-nya misalnya dalam sisi komunikasinya kurang, kemudian dari sisi human relation-nya nggak bagus, ya orang akan mencap ya dia sih pintar tapi ya luar biasa kurang ajarnya atau dibilang ya kompetensi. Ini kebanyakan. Nah, kedepannya ini akan sangat susah bagi teman-teman untuk istilahnya maju dan berkembang dalam perusahaan itu. Nah, di halaman berikutnya kita akan lihat bahwa posisi misalnya sebagai lulusan teknik perminyakan pada umumnya adalah sifatnya spesialis. Apakah itu misalnya tadi teknik produksi, kemudian juga di apa reservoir atau di pemboran segala macam. Nah, kita ya ini saya juga ini pada umumnya orang ITB ya apa teknik istilahnya jurusan teknik kebanyakan ISEP. Jadi lebih mengandalkan ke spesialis. Tapi coba kita lihat lebih jauh lagi pengembangan diri kita supaya lebih istilahnya berkembang lagi. Pengetahuan kita berkembang lagi. Seperti sini Bro Hadi sebagai komisaris, dia belajar teknik perencanaan dari awal, misalnya reservoir, kemudian belajar di manajemen. Nah, untuk berkembang lebih lanjut, spesialis kita tingkatkan. Ini juga terjadi, kemudian ponakan saya juga di Aramco, dia sebagai services yang dulunya selam bersih, dia mulai melihat spesialis yang lain. Oh ternyata teknik pemboran ini udah mulai open open recruitment, dan dia udah mulai belajar teknik pemboran segala macam. Dan disitulah dia mulai belajar dari services ke teknik pemboran. Dan ini lama-lama kita harus mulai melihat sebenarnya spesialis kita tuh bisa ditingkatkan lebih ini. Kalau dari sisi ini kan sudah pasti semakin dia spesialisnya semakin sangat luar biasa, semakin diakui otomatis best salary-nya juga akan dicapai lebih lebih tinggi. Dan inilah satu hal yang apa istilahnya kita harus mulai melihat dari pengembangan potensi diri kita dari mulai sekarang, dari mulai mahasiswa, dan pada saat sudah mulai bekerja sudah mulai berpikir lebih luas lagi. Jangan hanya kita karena kita jago di misalnya tadi teknik produksi, kita merupakan reservoir atau teknik pemboran segala macam. Tapi dalam konteks ini adalah masing-masing spesialis ini bisa kita tingkatkan sehingga kita tahu bahwa pada saat kita menduduki top manajemen kita sudah menguasai area-area tersebut. Nah, di halaman berikutnya, di halaman berikutnya, nah kesuksesan
itu tidak ditentukan oleh tadi spesialis saja, tetapi exposure. Jadi kita punya apa aja keahlian kita tadi, special project apa yang kita garap. Kemudian assignment aja, assignment-nya apa? Apakah itu sifatnya lokal, regional, atau global? Semakin global, maka itu akan berbanding positif dengan salary yang akan kita terima. Kemudian performance itu hanya 10%. Artinya, oh sini bagus, ini ranking satu segala macam. Kemudian image itu juga nomor dua, tetapi yang paling dipentingkan, yang paling diperlukan dari satu perusahaan atau misalnya kita untuk meningkat ke jenjang karir yang lebih tinggi adalah exposure. Sehingga pada saat usia sekarang ini, cobalah mulai memperkaya tadi dari knowledge, exposure segala macam, berbagai macam project, sehingga ini bisa mendukung kita untuk bersaing ke depannya. Dan di halaman berikutnya, ini mungkin inilah journey-nya dari mulai rekrutmen segala macam, kita bisa lihat posisi kita sebenarnya di mana. Apakah kita baru mau masuk rekrutmen, ataukah kita sudah onboarding, atau kita sudah lama bekerja di situ dan kita sudah dapat menikmati reward, kemudian perusahaan mengalami transformasi segala macam, apakah kita termasuk yang area yang downsizing atau istilahnya PHK atau segala macam, atau kita akan melanjut menjadi spesialis yang sangat berhasil sehingga kita kesejahteraan kita semakin lama makin meningkat dan kemudian kita keluar. Inilah journey hampir keseluruhan. Tetapi di sinilah bagaimana kita menentukan ke depannya seperti apa. Sukses atau tidaknya, berhasil atau tidaknya, sangat ditentukan dari visi dan istilahnya value yang kita pegang. Nah, di halaman berikutnya, nah sehingga dari leader, nah tadi dari konsep karyawan, sekarang dari konsep leader. Dari konsep leader, ini akan melihat organisasi ke depannya seperti apa. Pada saat organisasi itu sudah tumbuh menjadi berkembang dan lebih efisien, maka mereka akan melakukan downsizing atau istilahnya perampingan. Kemudian ada juga mereka mulai ekspansi segala macam. Dan inilah kita sebagai leader harus mulai bisa melihat satu kompetensi atau talent dari orang yang kita miliki seperti apa. Kedepannya kita mau bergabung atau bersaing seperti apa. Kita sebagai pegawai, kita harus tahu posisi kita sekarang ini seperti apa. Apakah competent work atau lovely employee segala macam yang menyenangkan, yang punya soft skill yang bagus. Dan kemudian juga kita harus berusaha meningkatkan spesialis-spesialis yang saat ini sangat terbatas menjadi lebih banyak lagi. Dalam konteks ini ya adalah untuk mensupport dari visioning dari perusahaan itu. Mungkin itu Mas yang bisa saya sharing hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Dudi Dermawan atas presentasinya yang luar biasa. Jadi banyak sekali nih yang kita dapat ya Bapak Ibu sekalian terkait bagaimana leadership dalam era digitalisasi kita. Apalagi kita tahu sekarang teknologi itu sudah makin berkembang ya. Data analitik itu sudah menjadi hal yang ya mungkin sudah mulai kita perhitungkan untuk kita pelajari bersama. Selain juga adanya artificial intelligence juga yang semakin berkembang gitu ya dalam penggunaan teknologi, di mana di mahasiswa itu juga sekarang sudah mulai banyak mengenal ChatGPT dan lain sebagainya. Itu sudah memudahkan juga ya bagi kita. Tentu saja bagaimana seorang leader dan juga seorang pegawai itu mengolah diri mereka agar bisa menjadi next level yang lebih baik, tentunya harus melihat bagaimana teknologi yang juga berkembang saat ini gitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tadi juga disampaikan mahasiswa ITB ini kompetensinya bagus gitu ya, tapi ya kadang-kadang likability-nya atau attitude-nya itu kurang gitu ya. Jadi kita harus kembangkan juga soft skill, baik itu soft skill dari komunikasi gitu, ataupun dari bagaimana kita empati ke orang, itu selain juga dengan kompetensi yang kita miliki. Jadi tentu saja semua perusahaan itu juga punya trayeknya masing-masing, seperti bis gitu tadi yang disampaikan oleh Pak Dudi ya, bis yang punya tujuan dari Surabaya ke Jakarta atau Surabaya ke Bandung itu punya tujuan. Tentu saja perusahaan juga punya tujuan dan punya orang yang masing-masing yang punya visi serta misi yang sama. Sehingga kita juga harus tahu nih perusahaan yang kita masuki atau yang kita berada saat ini visinya seperti apa sehingga kita bisa mencapai punya tujuan yang sama. Nah, kebanyakan anak ITB itu
apa ya, melihatnya ya masih apa ya, masih dari segi benefit apa yang bisa diterima gitu, apakah bisa ditingkatkan. Jadi belum terlalu dalam melihat visi dari perusahaan tersebut. Nah, mungkin itu juga yang harus kita perhatikan mungkin ya, kepada teman-teman semua. Baik, kita akan mulai masuk ke sesi selanjutnya. Kita akan ada sesi diskusi dan tanya jawab. Monggo santai aja, kita ada diskusi nih Bapak Ibu sekalian atau Mas Mbak sekalian. Silakan jika ada yang ingin bertanya boleh raise hand atau boleh langsung, oke. Ya, sudah ada Pak Daniel Purbah itu yang ada raise hand. Monggo, Pak Daniel bisa. Ya, terima kasih Pak Direktur ya tadi atas sharingnya, sangat menarik. Saya tadi sedikit tertarik dengan slide yang menunjukkan bahwa diperlukan exposure 60% dan 30% dan 10% tadi apa gitu ya. Yang 60% itu exposure gitu. Nah, apakah ada saran gitu ya untuk exposure kemana kira-kira alumni teknik perminyakan ITB yang mostly itu berkarir bekerja di dunia perminyakan, di dunia keteknisan gitu ya, operasional. Nah, di luar itu sarannya kira-kira kemana ya kita ini mencari exposure lah gitu ya, atau memberanikan diri untuk mencari exposure yang ke depan mungkin dalam 15-10 tahun itu akan mendukung profesionalisme dan pengembangan karir dari ATM ITB. Begitu kira-kira Pak Dudi. Terima kasih. Terima kasih. Pak Daniel, TM 85 ya Pak ya? Iya betul. Iya, ini bos saya nih. Nah, saya dodolnya nih. Iya. Kita kita pernah ketemu Pak di rapatnya Pak Luhut Pak. Itu. Oh, oke oke Oke. oke oke. Iya ya. Oke, gimana Pak Moderator mau satu-satu atau gimana Pak Daniel? Ya, oke, Pak Daniel, terima kasih Pak. Kalau di saya sharing aja kalau di kami di BI emang apa kita banyak proyek ya. Artinya proyek strategis yang istilahnya melibatkan kompetensi dari apa pegawai sehingga proyek-proyek inilah yang kita apa istilahnya dilibatkan sehingga saya misalnya yang sekarang kalau contohnya kalau di BI itu ada yang terkait dengan pengembangan CBDC atau apa istilahnya central bank digital currency. Kemudian juga ada yang terkait dengan misalnya pengembangan kripto aset. Kemudian ada yang terkait dengan program-program lainnya lah. Nah, itu proyek-proyek ini biasanya Pak, mungkin hampir sama dengan Pertamina juga. Di sini adalah satu proyek unggulan untuk melihat visioning di 2030 BI mau jalan kemana, atau 2045 posisi BI mau berada di mana sebagai seorang central banker. Nah itu, jadi proyek-proyek itu dibentuk dan disinilah akan ditentukan, misalnya rising star yang akan terlibat dalam proyek itu. Itu satu Pak. Kalau dari sisi perusahaan seperti itu. Jadi kita melihat istilahnya employee-employee yang selama ini menjadi rising star, kemudian kita masukkan dalam proyek ini untuk melihat visioning BI ke depan. Dan itu rata-rata berhasil. Dan ini rising star ini adalah mereka-mereka yang istilahnya calon-calon pimpinan BI masa depan. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau tadi dari sisi skillful, yang terpenting adalah satu penguatan dari kompetensi melalui sertifikasi dulu. Karena ini yang diakui dulu secara istilahnya secara gamblang. Artinya bukti bahwa kita ahli itu seperti apa? Contohnya kalau di financial itu ada yang namanya CFA. CFA ini adalah satu sertifikasi yang sangat luar biasa, sangat susahnya. Kalau misalnya kita fresh graduate itu sudah punya CFA, itu sudah bisa dijamin gaji pertamanya tuh di atas 100 juta itu. Dan itu apa leveling itu sangat susah setengah mati. Tapi itu bisa dicapai pada saat misalnya kita misalnya sedang kuliah segala macam sertifikasi itu. Nah inilah sertifikasi ini yang biasanya dijadikan istilahnya kalau kita dari top manajemen untuk melihat talent pool yang memang kompetensinya sangat tinggi. Kita tidak melihat secara istilahnya kalau apa
tidak melihat oh sini bagus berdasarkan subjektivitas, tapi kita melihat si A bagus berdasarkan portofolionya apa. Disitulah yang perlu kita ini. Dan kemudian yang kedua, yang paling banyak adalah peningkatan sertifikasi dan juga training-training yang mereka ikuti, itu yang paling gampang. Jadi pada saat tadi antara manajemen dan perusahaan itu ada gap dengan talents-nya, maka di sini akan kelihatan. Kalau di kita ada yang namanya nine box, Pak. Nine box itu artinya kita melihat posisi anak buah kita, peer kita tuh di posisi berapa. Sehingga pada saat dia mulai dari posisi yang sangat lemah untuk menjadi rising star, maka disitulah kita akan lihat istilahnya karir path yang akan kita bangun seperti itu. Itu mungkin Pak sedikit sharing. Mungkin kalau dari sisi teknis Pak Daniel lebih tahu lah Pak di Pertamina. Itu Pak ya sedikit sharing dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Daniel pertanyaannya. Semoga menjawab dari Pak Dudi. Ya, monggo selanjutnya ada Pak Arwansyah Johan ya. Sebentar saya. Monggo Pak Arwansyah Johan, monggo. Ya, terima kasih Pak Moderator. Salam kenal juga nih untuk pembicara nih. Saya senang sekali nih kalau ada alumni TM yang keluar dari bidang dan sukses gitu ya. Apalagi ini sukses di institusi pemerintahan ya. Kalau sukses di bidang entrepreneurship udah banyak ya. Udah banyak ya kita alumni TM yang sukses di bisnismen ya. Tetapi yang jadi yang sukses di eksekutif di institusi pemerintah itu masih sedikit ya. Ada dulu sih jadi kepala cabang bea cukai di Papua juga ada juga, saya dengar juga ya di kelas juga ya. Nah, untuk sukses di dalam karir ini seperti yang pembicara bilang dia di BI ya. Itu saya kira itu tadi kan ada grafiknya ya. Grafik kompetensi versus apa itu acceptability apa tuh tadi kompetensi versus apa gitu ya. Memang di mana saja kita itu kita acceptable dan capable itu paling penting ya. Kita capable dan acceptable itu paling penting sekali. Kalau kita acceptable tapi enggak capable, kita pun juga dibully juga gitu kan. Jadi harus kedua-duanya harus berjalan gitu. Kedua juga jangan jadi kutu loncat Pak. Kita harus istiqomah di satu tempat gitu. Kalau loncat-loncat sana, loncat sini, loncat sana, itu jadi orang baru lagi. Saya perhatikan nggak begitu banyak orang yang sukses sampai ke tangga puncak gitu kan, sampai ke posisi pembicara direktur begini, itu biasanya tuh yang istiqomah, yang konsisten gitu di satu perusahaan aja. Jadi istilahnya Bapak tadi harus bisa adaptasi dengan perubahan. Kelemahannya anak-anak ITB itu kalau ada perubahan dan karirnya mandek dikit, main loncat aja ke perusahaan lain. Nah, itu sebenarnya negatif gitu. Jadi yang paling tepat saya pikir adalah konsisten di satu institusi aja. Jadi jangan jadi kutu loncat. Jadi itu aja Pak. Karena kalau karir kita nggak tahu karir kita mau kemana itu kayaknya kita ini semacam kayak pion aja. Ada big hand di atas kita yang ngatur kita jalan kesuksesnya kemana aja gitu. Nah jadi orait labora lah. Kita bekerja, do our best, dan kita juga berdoa. Ya hasilnya kita nggak tahu, tapi kita berusaha agar do our best. Jadi acceptable dan capable dan istiqomah. Itu aja Pak. Ya, salam kenal. Terima kasih. Makasih Pak Arwansyah Johan. Mungkin itu ada diskusi mungkin ya, sama kita ya Pak Dudi ya tadi terkait kompetensi dan likability ya Pak Dudi tadi di slide-nya ya. Jadi memang kalau ITB itu kompetensinya tinggi, cuman memang kebanyakan ya rata-rata tidak semua itu likability-nya belum tinggi gitu ya. Nah, sehingga itulah yang perlu kita tingkatkan kembali
sebagaimana yang tadi disampaikan, kita perlu konsisten tadi, kalau dari Pak Arwansyah ya bilangnya kita harus konsisten di satu perusahaan, jangan jadi kutu loncat karena akan jadi orang baru lagi, kapan bisa niti karir gitu segala macam. Tapi mungkin yang mungkin jadi pertanyaan gitu ya, bagaimana cara konsisten dan bisa meniti karir dengan baik gitu Pak di satu perusahaan? Karena kan kadang kalau yang dimaksud kutu loncat itu ya dia di konsisten, berusaha konsisten tapi ternyata stuck gitu ya. Mungkin ya seperti apa nih tips and triknya gitu Pak ya biar bisa berkarir sampai ke top level manajemen gitu ya di satu perusahaan yang bisa dibilang kita tadi bilang konsisten gitu di satu perusahaan. Mungkin itu Pak Dudi ya. Oke. Makasih ya, Mas Uni. Memang ada berapa ini. Saya juga sebelum di BI juga kutu loncat juga dari Astra, kemudian baru ke ini. Tapi ngelihat dari pada intinya adalah istilah visioning dari kita sendiri. Kita cocok nggak ada di sini. Pada saat kita sudah istilahnya menemui perusahaan yang sangat luar biasa dan kemudian kita engage atau istilahnya komit di dalamnya, sehingga disitulah istilahnya istiqomahnya akan muncul. Nah, pada saat sebelum ini juga sama, saya juga nyari-nyari pada akhirnya, titik batasnya, ini saya udah nggak bisa bergerak lagi. Karena apa? Pada saat saya pindah, maka saya akan berhadapan dengan even gajinya lebih tinggi, ya, even gajinya lebih tinggi, tapi saya ini. Sebagai contoh aja, saya di Astra taruhlah misalnya waktu itu gajinya 2,5, ke BI gajinya 750.000. Visinya udah nggak kena, gajinya nggak kena. Tapi Oh, di sini adalah saya believe bahwa saya harus bekerja di lembaga negara di mana pengabdian saya bisa lebih luas dibandingkan saya kerja di Astra di perusahaan swasta. Nah, inilah yang istilahnya inner driver-nya yang ada di situ. Jadi bukan sisi materi tapi sisi istilahnya ya bahasa anak yang kita zamannya lama itu ya mengabdi buat bangsa dan negara, dan itulah satu kepuasan, sehingga disitulah pada saat misalnya karena saya berada di sesuatu yang sangat baru, sehingga istilahnya semangat untuk meningkatkan kompetensi belajar itu semakin tinggi. Karena saya berhadapan dengan para ekonom atau ekonomis yang memang mereka lulusan dari ekonomi yang sangat bagus seperti UI, UGM, Erlangga segala macam. Nah, di sinilah kita coba lihat. Kita tadi punya skillful terkait dengan analisis kita yang bagus. Terkait dengan analisa numerik, kemudian terkait dengan simulasi reservoir, basic thinkingnya itu yang kita pakai, sehingga semuanya serba sistematis, dan pada saat kita istilahnya mendeliver suatu usulan atau suatu ide itu jadi mudah dicerna oleh pimpinan kita, dan itu istilahnya like-nya atau soft skill-nya yang memang harus kita asah. Nah, nggak bisa karena untuk kompetensi otomatis teman-teman TV itu pasti cepat belajar lah, fast learning. Tapi benar nggak dia humble, benar nggak dia ini istilahnya lebih tertata atau lebih bisa istilahnya kerjasama, teamworkingnya jauh lebih bagus. Mungkin itu. Jadi kemudian yang kedua yang terpenting adalah kita ngelihat tadi gapnya. Perusahaan ngelihat gap, kita juga harus introspeksi diri gap kita di mana. Disitulah kita harus belajar. Kadang-kadang kita harus ya mungkin istilahnya training segala macam, suka atau tidak suka kita bayar sendiri atau apa, tapi itu bisa berdampak positif buat karir kita. Itu sih Mas Udi. Ini ada Bro Hadi nih. Bro Hadi ini guru saya nih, seharusnya nggak tanya. Silakan Bro Hadi. monggo Pak Adi. Pertanyaan, monggo. Baik, terima kasih nih. Saya saksi hidup lah perjuangan Bro Dudi ini. Ya, saya di 87 itu ada panggilan sayang pakai bro, jadi semua orang dipanggil bro. Jadi saya manggilnya Bro Dudi. Bro Dudi luar biasa perjuangannya. Sempat sedih ya waktu berkarir di non migas, tapi saya yakinkan bahwa semua Allah yang ngatur ya. Alhamdulillah beliau menyalip kita semua. Dan mudah-mudahan aja jadi gubernur Bank Indonesia nanti ya, kita doakan bersama. Amin. Baik, saya ada sedikit pertanyaan. Kebetulan hari ini memang lagi monitor mengenai perkembangan harga minyak dan harga dolar ini kan, karena itu kebetulan memang saya masih di migas ya, masih setia dengan migas karena jurusan migas ya. Harga minyak stay di level yang cukup tinggi 87, 86 ya. Kemudian harga dolar juga agak naik juga gini kan. Nah, dalam kacamata Bank Indonesia tentu saja agak sedikit meloncat dari bidang Bro Dodi hari-hari, tapi saya pikir itu masih di lingkungan keluarga besar
ekonomi makro, Bro Dudi kan. Nah, pertanyaan saya simpel, apakah ekonomi Indonesia baik-baik saja? Kira-kira seperti itu. Nah, mohon dijawab mungkin dalam konteks ini ya saat ini maupun forecasting untuk 5 tahun ke depan, apakah masih baik-baik saja, apakah masih kita bisa bernapas dengan lega dengan kondisi sekarang ini. Terima kasih Bro Dodi. Luar biasa pertanyaannya. Wah, tapi kasih. dijawab sama Direktur BI nih. Monggo Pak Dodi, monggo. Beda kalau komisaris yang visioner. Dia ngelihat ke depan seperti apa, karena mau ngelihat perusahaan mau profitable ke depan dengan stability yang harus didukung. Nah, kalau sini kita ada dua angle. Satu angle internasional, ekonomi internasional. Kalau sekarang kelihatan orang melihat watching yang namanya The Fed. The Fed ini mau nurunin suku bunga kapan gitu ya. The Fed ini kan udah terlalu tinggi nih, pasti dia akan istilah orang tuh sekarang hawkish. Hawkish tuh artinya suku bunga masih tinggi. Kalau misalnya suku bunga itu turun, itu namanya dovish. Artinya lebih ramah untuk ekonomi. Nah, itu sebenarnya yang ditunggu-tunggu Bro Hadi. Semakin ketidakpastiannya semakin tinggi, maka pelemahan rupiah juga semakin terjadi. Nah, itu satu. Jadi pada saat misalnya orang sudah pasti ekonomi Amerika itu akan menurunkan suku bunga, perkiranya sih di semester 2, kalau nggak salah di September, ada yang bilang September, ada yang bilang November atau apa. Tapi in case itu adalah penurunan suku bunga. Nah, biasanya ini akan memberikan sinyal positif buat Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, kita harus lihat juga ekonomi Cina nih, ekonomi Cina. Inggris dan Jepang ini juga jadi pantauan. Inggris dan Jepang sekarang masuk ke kondisi orang banyak bilang ini udah mulai krisis nih. Kemudian juga Cina ini juga sedang tidak baik-baik saja. Itu kenapa? Karena sebagian besar lawan kita untuk ekspor itu adalah Cina juga. Dalam konteks ini kalau pertumbuhan ekonomi Cina bagus, ekspor kita bagus, otomatis biasanya rupiah kita juga akan lebih bagus. Kenapa? Pada saat ekspor berarti kan cadangan devisa kita akan lebih bagus, terutama dari minyak segala macam. Nah, kelemahan di minyak itu satu. Ini saya juga selalu ngomel sama Pak Daniel nih. Penerimaannya misalnya penjualannya dalam bentuk misalnya dalam bentuk penjualan dalam bentuk rupiah, tapi pembayaran utangnya atau kewajibannya itu dalam bentuk dolar. Otomatis Pertamina ini yang paling rakus dalam konteks US dollar, sehingga sangat ditentukan oleh Pertamina. Sehingga kita selalu bilang kepada itu, tolong dong kamu lakukan forward rate atau kamu jangan spot terus. Nah, itu artinya melihat ke depannya seperti apa, mulai beli dari sekarang, dicicil, sehingga tidak mengganggu istilahnya permintaan, demand, dan supply dolar. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah kita baik-baik saja? Nah, kita cenderung baik-baik saja. Dalam konteks baik-baik dari sini adalah sekarang yang sedang diperhatikan adalah political risk. Political risk adalah transisi dari pemerintahan Jokowi ke pemerintahan Prabowo. Data menunjukkan biasanya kalau pergantian presiden itu pertumbuhan ekonomi akan turun. Kenapa? Karena terjadi adjustment, penyesuaian dari spending istilahnya dari sisi spending anggaran di APBN. Jadi penyesuaian itu yang akhirnya akan dibobot resiko oleh asing. Jadi pada saat paling gampang gini, ngelihatnya dari mana? Dari bursa saham dia keluar. Kemudian dari bursa surat berharga dia keluar. Itu akan kelihatan. Jadi itu asing sudah membobot bahwa resiko Indonesia ini udah mulai tinggi, sehingga mereka lihat dulu, kalau istilah dalam market itu wait and see. Saya lihat dulu, kalau kondisinya baik saya masuk. Nah, di situ berarti bisa lihat begitu ekonomi tumbuh sudah mulai bagus, inflasi sudah mulai rendah, kemudian nilai tukar itu sudah mulai stabil, berarti apa? Transisi dari Jokowi ke Pak Prabowo itu berhasil dengan baik. Jadi tidak ada lagi goncangan. Jadi orang lain akan percaya. Ini yang disebut sentimen market. Sentimen market jadi positif. Orang percaya bahwa ekonomi Indonesia ke depan di bawah Pak Prabowo akan lebih bagus. Kemudian dilihat juga dari istilahnya rasio utang. Rasio utang kita juga masih rendah, kok. Kalau defisitnya kita dipatok di APBN itu di bawah 3%, kita masih di bawah 3%. Jauh lebih aman. Jepang udah di atas 100% segala macam. Karena memang hidupnya dari utang, termasuk Amerika segala macam. Jadi instabilitas kita stabil. Tapi kita harus lihat
makronya seperti apa. Nah, kemudian di sisi inflasi juga terkendali. Itu yang apa istilahnya, terkendali itu artinya apa? Karena inflasi itu sangat menyentuh istilahnya masyarakat banyak. Jadi pada saat misalnya inflasi itu rendah, masyarakat akan hidupnya nyaman. Jadi istilahnya tidak akan terjadi riot atau istilahnya gesekan sosial di level grassroots. Dan ini juga akan membantu stabilitas. Jadi pada saat inflasi itu terkendali, orang-orang bisa bisa beli barang dengan nyaman, bisa makan dengan bagus, itu sudah ini. Jadi jangan dijadikan seperti BLT itu ada satu sentimen negatif, karena itu adalah buffer dari kesejahteraan yang bisa kita support. Mereka hidup hanya di lowest level di mana mereka bisa bertahan hidup. Di negara-negara maju mereka udah dilakukan seperti itu. Sosial safety net itu dibayar oleh negara, bahkan pengangguran kalau kita baca di Prancis, kalau nganggur dibayar 850 euro gitu. Jadi BLT itu ya seperti itu negara maju, dan sekarang kita udah jauh misalnya kesejahteraan rakyat menjadi prioritas pemerintahan baik di Jokowi maupun nanti kedepannya Prabowo. Nah, makan siang, nah ini makan siang kenapa misalnya? Saya bukan pro Prabowo ya, bukan pro siapa. Jadi beliau tuh sangat terinspirasi waktu masa kecilnya di Inggris. Jadi beliau tuh sangat menikmati waktu masa kecil di Inggris, dia sekolah dan selalu diberikan makan siang. Dan di situ dia melihat gitu. Makanya kenapa makan siang itu selalu dihubungkan dengan stunting problem. Stunting problem itu problem anak-anak itu tingginya ya istilahnya nggak terlalu tinggi gitu. Ini karena masalah gizi. Nah, kalau misalnya itu bisa selesai ya mudah-mudahan istilahnya stunting problem itu bisa diselesaikan dengan makan siang gratis, mudah-mudahan. Tapi di sinilah istilahnya benefit kita harus believe. Kalau melihat transisinya, semua orang percaya kok Indonesia udah pengalaman dengan yang terburuk ya di 98 itu, dan sekarang udah jauh lebih bagus. Jadi istilahnya berarti tetaplah semangat kita, growth kita believe tahun ini bisa mencapai 5%, di atas 5%, jadi masih tetap tunggu. Itu aja. Mungkin itu sedikit sharing ya, Bung Radit. Terima kasih. Terima kasih luar biasa, Bro Dodi. Jadi jawabannya sudah jelas bahwa kita masih baik-baik saja. Semoga transisi ke pemerintahan Pak Prabowo juga baik. Nah, untuk teman-teman Patra Cuan yang mungkin hadir, ini bagus ini kalau teman-teman Patra Cuan. Patra Cuan itu adalah sayap organisasinya alumni yang sangat-sangat mencintai masalah saham. Nah, kalau misalnya memang mau bertanya-tanya silakan, monggo nih teman-teman di Patra Cuan yang hadir. Silakan Mas Uni dilanjut. Ya, terima kasih Bu Dodi. Ya, terima kasih Pak Hadi, Pak Dodi. Nah, ini ada dosen senior kita, ada Prof. Dodi Abdasah. Raise hand. Monggo Prof. Dodi. Silakan Prof. Terima kasih Mas Sani Nugraha. Siap. Moderatornya bagus sekali nih. Makasih Prof. Pertama selamat ya Dodi, Mas Dodi. Terus terang ya, kalau ada keberhasilan dari para alumni ya, kita mendengar kabar misalnya tentang yang menduduki jabatan tinggi atau kemudian apapun itu, kami para dosen itu dibicarakan tuh di rapat tuh ya, jadi rame gitu. Wah, hebat ya, kemudian selamat dan sebagainya. Jadi itu merupakan suatu kebanggaan juga bagi kami ya, para dosen, mendengar siapa yang naik jabatan, yang jadi menteri lah, jadi dirjen, jadi CEO, kemudian bisnisnya berhasil, bahkan bisnis macam-macam tuh ya, ada yang herbal, ada yang kemudian punya kebun duren dan sebagainya. Jadi itu merupakan suatu bunga yang membanggakan kami begitu ya. Nah, memang selalu begitu kawan-kawan sekalian ya, adik-adik sekalian, bahwa dari dulu sampai sekarang, bukan ITB tapi TM ITB lah ya, saya tidak melihat ITB secara keseluruhan, bahwa kita itu terkenal tadi itu, satu kutu loncat, kedua itu nggak tahan banting gitu. Itu kelihatannya udah our nature tuh ya. Jangankan di luar, di kami saja di
Departemen Teknik Perminyakan itu sejak berdiri sampai sekarang sebetulnya keberhasilan menahan dosen di bekerja itu mungkin hanya 30% gitu. Kalau sekarang tercatat dosen itu 25 orang, sebetulnya harusnya 75 tuh, karena itu tadi ya. Jadi ini our nature. Akan tetapi itu mungkin kita pandang positifnya aja ya, mungkin. Karena tadi yang telah dijelaskan oleh kawan-kawan sekalian, kenapa kita pindah, kenapa kita tidak bertahan di situ, kenapa ada yang stay begitu ya. Seperti saya stay kan terus di ITB gitu, pindah-pindah gitu sampai pensiun. Itu juga mungkin suatu yang is our nature. Tapi kita juga selalu ya berusaha untuk misalnya kalian tuh kalau mau berhasil ya tadi ya harus tahan banting, harus kerjasama yang baik, network yang baik dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan dengan makin kompaknya ini Patra nih ya, saya luar biasa. Dulu ketua Patra waktu tahun 1973, tapi saya merasakan sekarang bahwa kekompakan itu bukan main, sehingga kawan-kawan atau adik-adik semua yang bahkan para mahasiswa gitu bisa belajar nih ya dengan kekompakan ini luar biasa. Saya kira di bawah pimpinan ada Mas Yando, Mas Hadi ini luar biasa perhatian kepada bahkan adik-adik yang masih di sekolah pun gitu, Mas Dudi. Mudah-mudahan makin banyak lah ya yang berhasil begitu ke depan, karena terus terang bahwa untuk di fakultas gitu ya, di fakultas FTTM, yang the cream of the cream-nya itu selalu masuk TM. Kita terima 100, yaitu mungkin 100 terbaik tuh di antara yang mau masuk itu ya Bu Silvi, mudah-mudahan kita masih bertahan itu. Jadi ke depan mungkin selalu lebih baik. Tapi mungkin Mas Dudi juga atau kawan-kawan yang lain bisa share lagi ya untuk menguatkan itu. Bagaimana agar kita bisa lebih baik gitu. Itu yang kami pertanyaan mungkin tidak ke Mas Dudi saja, share lah sebanyak-banyaknya bagaimana keberhasilan itu dicapai, walaupun kita kutu loncat, gitu. Walaupun kita stay di tempat, walaupun kita misalnya tidak tahan banting, kemudian mungkin kias-kias apa saja, karena kan Anda yang mengalami. Kalau kami mungkin di staf pengajar itu ya mungkin ini ya ya kamu harus begitu, kamu harus begini gitu. Tapi kalau Anda sekalian kan merasakan sekali gitu. Itu yang saya perlu sampaikan. Jadi selamat ya kepada semua, juga banyak sekali yang berhasil. Saya juga bilang ke Mas Adi ini kalau mengadakan sesi seperti ini akan ratusan mungkin yang ada. Kita kan sudah punya alumni sekitar berapa? 3.000 Mas Adi ya, 4.000 gitu. Masuk S2, S3. Ya sekitar 3.000-an Mas. 3.000 Mas Adi. Jadi ya. Luar biasa ini. Mungkin saya pikir juga lama-lama Patra ini bisa jadi partai ini Mas Adi. Ya. Partai Patra. Itu yang perlu saya sampaikan. Jadi sekali lagi selamat juga kepada Mas Hadi, Mas Yando ya, dan Ibu Silvi dan semuanya. Di sini juga ada Mas Afef tuh. Mas Afef itu saya kenal hebat. Sejak mahasiswa suka mampir terus di kamar saya gitu, ngobrol-ngobrol ya. Mas Afef sekarang udah luar biasa. Tadi juga ada Daniel ya, ada Ade ini Anwarsyah Johan tuh juga selalu dibicarakan. Banyak sekali yang kami bicarakan Mas Dudi ya di TM. Jadi jangan khawatir, kami selalu memantau semuanya begitu, apalagi yang sudah muncul ke permukaan dan sebagainya ya. Oke. Dan mungkin ke Mas Dudi sih pertanyaannya sebentar lagi pindah ke IKN ya Mas, gitu aja pertanyaannya. Terima kasih. Semoga semuanya berkarir dengan baik ya, sukses semuanya, dan kita bisa berbakti kepada bangsa kita dengan paripurna begitu. Oke, terima kasih. Terima kasih Prof. Dodi, luar biasa sekali nih ujangannya nih dari guru besar kita nih, guru besar kita semua ya, terkait ujangan dan juga apresiasi pada Patra dan juga berbicara. Mungkin tadi ada sedikit pertanyaan mungkin ya, monggo Pak Dudi mungkin mau menanggapi atau diskusi, monggo. Ya.
Baik Pak, jadi Prof di BI kami ada yang namanya sistem mentor. Jadi semua alumni ITB, jadi semua alumni ITB itu yang ada di BI dalam monitor kami. Jadi pada saat misalnya dia belum, istilahnya karirnya belum bagus, nah kita yang berada di posisi lebih tinggi akan sponsor dia untuk cepat naik. Sehingga dalam waktu nggak berapa lama, istilahnya dalam sisi karir juga mereka lebih bagus. Nah, sistem mentor ini sangat efektif karena apa? Kita harus mempromosikan adik-adik kita, even itu di departemen yang berbeda atau di istilahnya kalau ini apa satker atau satuan kerja yang berbeda, tapi kita selalu istilahnya berkomunikasi dengan baik. Dan disitulah kita selalu istilahnya melihat masalah dan kendalanya apa. Sehingga kalau misalnya dia terkait dengan karir, kemudian terkait dengan kompetensi segala macam, itu yang selalu kita bina sehingga mereka konsisten akhirnya tumbuh dan berkembang. Dan rata-rata sekarang juga udah yang teman-teman juga udah mulai kelihatan menduduki posisi-posisi yang sangat luar biasa. Kalau terutama ini, kalau saya kan di luar ekonomi. Nah, anak-anak teknik industri ya, karena memang mereka pada awalnya memang di-hire pertama kali di situ. Yang kita coba adalah melihat sebenarnya seperti apa keinginan dreams-nya. Kadang-kadang ada pegawai yang masuk karena ya terpaksa, artinya saya nggak keterima di perusahaan minyak, akhirnya saya terpaksa pindah ke sini. Nah ini yang kita bangun adalah istilahnya motivasinya kita luruskan, gitu, bahwa bekerja di perusahaan ini adalah memang udah secara istilahnya kalau kompetensi dari salary itu udah sangat istilahnya top 10 udah masuk di dalamnya. Sehingga tidak ada keraguan. Misalnya seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita lihat dari sisi behavior-nya tidak bagus, maka kita akan lakukan yang namanya coaching. Coaching itu diskusi secara personal dengan mereka, ya. Kira-kira tadi livelihood-nya seperti apa? Budaya di Bank Indonesia itu seperti apa? Nah, ini yang kita bangun. Nah, sehingga teman-teman ke depannya bisa membawakan diri seperti apa untuk bisa istilahnya berkarir di perusahaan itu. Mungkin itu sedikit istilahnya dorongan. Saya yakin di beberapa perusahaan minyak juga seperti itu. Sistem mentor sudah berjalan. Kemudian sistem istilahnya kaderisasi kalau istilah-istilah teman-teman itu. Jadi kaderisasi juga sudah kita lakukan sehingga pada saat misalnya nanti saya naik jabatan yang lebih tinggi, maka di berikutnya adalah kalau bisa kader-kader yang dari lulusan ITB. Kadang-kadang kita harus menciptakan yang namanya ya silo dari ya ITB itu sendiri sebagai perguruan tinggi yang memang nanti bisa berkontribusi secara luas. Mungkin itu Mas Uni. Baik, terima kasih Mas Dudi. Ya, siap Prof. Oke, terima kasih Pak Dudi dan Prof. DA atas pertanyaannya dan ujangannya tadi. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Pak Ahmad. Monggo Pak Ahmad, dipersilakan Pak. Mas Dudi, saya Ahmad 88. Mungkin saya jadi saksi juga, selamat dengan karirnya. Mungkin kita bersama-sama tes PGN dan dua-duanya kita gagal bareng. Kalau ingat mungkin. Tahun berapa ya waktu itu. Dan saat itu Mas Dudi pergi ke BI dan saya pergi ke Departemen Keuangan. Tetapi saya tidak survive. Jadi salah satu story-nya sehingga saya balik ke perminyakan lagi setelah 2 tahun, hampir 2 tahun atau 3 tahun di debut. Tapi pertanyaan saya ke Mas Dudi ceritanya lebih ke arah ekonomi ya. Kalau melihat sementara ini kan government Indonesia coba menarik dana dari masyarakat dengan suko atau istilahnya apa ya saya lupa itu yang lebih ke arah 5% dan cenderung naik gitu bunganya sehingga
masyarakat lebih suka naruh duit di bank dibandingkan berusaha. Nah, melihat mungkin contoh realnya itu adalah di Mesir, Lebanon, sama Turki kan, yang sekarang lagi memberikan bunga sampai 50% sehingga ekonominya sendiri tidak bergerak. Itu setahun 50% sekarang di Turki. Nah, ketakutan dengan Indonesia apa akan terjadi seperti itu? Apa fundamental ekonomi kita cukup kuat sehingga gross domestic product kita sehingga modal itu lebih berputar di dalam negeri sehingga membuat ekonomi lebih kuat, atau ya mau nggak mau government harus menarik dana dari masyarakat untuk membiayai proyek-proyeknya. Itu aja Mas dari saya Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Monggo Pak Dudi. Langsung. Terima kasih Pak Ahmad. Saya masih ingat kok Pak Ahmad, nggak usah khawatir. Kita sama-sama di PJN. Jadi tahun 98 pertama kali saya masuk ke Bank Indonesia, itu pertama kali krisis yang dulu kan cikal bakalnya dari krisis Thailand, terus istilahnya snowball efek ke Indonesia. Nah waktu itu suku bunga SBI itu 70% Pak Ahmad, itu bahkan inflasinya luar biasa tingginya. Nah kalau sekarang itu kita jauh lebih baik. Tahun 98 kita hanya punya cadangan devisa sekitar 19 miliar US dollar. Sekarang kita sudah punya cadangan devisa sekitar 140 miliar US dollar. Dulu inflasinya double digit 30%, sekarang inflasinya single digit, itu juga di kisaran 2-3%. Jadi untuk menjadi sesuatu yang sifatnya ekstrim menjadi krisis atau hiperinflasi seperti di Mesir dan Turki, itu probability-nya sangat kecil sekali. Kemudian juga kalau dilihat dari volatilitas nilai tukar itu artinya kapan nilai tukar itu menguat atau melemah, itu cenderung terjaga. Dalam konteks ini adalah kita melihat bahwa daya saing dari ekspor kita itu sebenarnya di level berapa. Itu yang selalu Bank Indonesia kalau di dalam surat kabar itu intervensi, kita akan lihat bahwa nilai tukar akan selalu terjaga. Sehingga disitulah kita coba jaga stabilitas nilai tukar untuk menjaga stabilan ekonomi. Dan kemudian juga bagaimana dengan fiskal. Nah ini yang tadi Pak Ahmad bilang, pada saat fiskal itu defisit, maka akan ditutup dengan hutang. Hutang itu ya jatuhnya ya dengan menimbulkan sukuk ya salah satunya, atau biasanya SBN, surat berharga negara. Nah surat berharga negara ini siapa yang beli? Yang beli yaitu kita, perusahaan, kemudian juga investor baik itu domestik maupun asing. Nah pada saat misalnya komposisi investor asing di SBN ini sekarang itu di 24%. Nah kalau misalnya indikatornya gampang aja, kalau misalnya investor asing pada lari dan kepemilikan langsung jatuh ke 5%, itu otomatis rupiah akan langsung melemah tajam. Berarti apa? Asing sudah mulai tidak percaya. Nah itu, sehingga disitulah indikator yang paling gampang, paling ekstrim. Tapi itu juga nggak mungkin. Investor asing saat ini ya tetap aja masuk buy sell dari baik itu pasar modal maupun pasar modal di saham, kemudian juga melalui tadi sukuk atau SBN. Jadi level of confidence dari investor juga masih sangat tinggi, sehingga kecenderungan kita ekstrim tadi ini juga menyambung dari pertanyaan tadi Bro Hadi juga, ini akan tetap stabil. Jadi masa lalu kita sudah belajar dari krisis tahun 98, sehingga di sini kita akan selalu berjuang untuk lebih mengarah. Makanya apa yang kita lakukan adalah pro growth. Pro growth itu pada saat growth itu naik, itu otomatis akan meningkatkan kesejahteraan. Jadi logikanya gini, kalau growth itu naik 1%, maka akan terjadi penambahan kebutuhan SDM baru itu sekitar 1 sampai 1,5 juta orang. Jadi artinya pada saat misalnya growth itu naik, tingkat pengangguran itu akan turun, otomatis kesejahteraan itu akan naik. Kalau kesejahteraan itu akan naik, otomatis daya beli akan naik. Kalau daya beli itu akan naik, otomatis permintaan terhadap misalnya rumah, mobil juga itu akan naik. Sehingga disitulah wealth-nya akan terbentuk dan ekonomi tetap tumbuh positif. Nah, sehingga saya optimis kalau Indonesia sekarang
istilahnya tidak seperti Turki atau Mesir. Kenapa Turki seperti itu? Karena Turki membiarkan semua itu tergantung dari pasar, sehingga istilahnya berlaku seperti hukum rimba ya. Kalau yang kuat dia yang menang, kalau yang lemah dia ini. Jadi pemerintah membiarkan, mau hari ini misalnya saya pegang lira misalnya 100, besok menjadi $1 menjadi 2.000, mereka nggak peduli. Tapi akibatnya karena nilai tukarnya volatilitas sangat tinggi, otomatis inflasinya juga akan tinggi, sehingga harga misalnya taruhlah beras hari ini 1.000, besok jadi 2.000, dan itu akhirnya men-trigger instabilitas gitu. Tetapi pertanyaannya kenapa mereka tetap seolah bisa baik-baik saja? Sebenarnya mereka tidak baik-baik saja. Dalam konteks ini adalah tingkat kesejahteraan itu akan semakin turun. Karena pada saat inflasi itu tinggi, otomatis tingkat kemiskinan itu akan semakin tinggi. Jadi kalau misalnya inflasi itu naik 1%, maka tingkat kemiskinan dari rakyat Indonesia itu akan naik juga di atas 3%. Karena apa? Daya belinya semakin berkurang. Jadi orang-orang semakin miskin, tidak sanggup beli barang segala macam. Sehingga kenapa kami di Bank Indonesia selalu jaga inflasinya terjaga, nilai tukarnya terjaga, kemudian pertumbuhan ekonomi tetap bagus, kemudian juga unemployment rate atau pengangguran juga turun, sehingga lapangan kerja itu akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terus tumbuh. Mungkin itu Pak Ahmad ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dudi. Mungkin dari Pak Ahmad ada tanggapan atau sudah cukup menjawab ya? Sudah cukup menjawab, terima kasih. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Ahmad. Monggo Bapak Ibu jika ada pertanyaan mungkin dipersilakan. Ya tadi sudah kita dengarkan juga ya dari Pak Dudi. Tapi mungkin kalau misalkan kami ini dari sisi milenial mungkin ya Pak Dudi ya. Kan kita tahu nih sekarang selain Sukuk, SBN, itu kan juga sekarang lagi trending kripto ya. Nah, kripto ini kan mungkin di pemerintah sendiri itu masih belum lewat OJK atau bagaimana ya, masih lewat Bapepti ya kalau nggak salah. Nah, itu kan badan untuk berjangka. Nah, itu kalau misalkan kripto ini sudah mulai difasilitasi mungkin oleh pemerintah Indonesia, apakah juga nanti tentunya bisa meningkatkan ini ya tingkat perekonomian kita nih Pak di Indonesia tentunya. Atau mungkin bagaimana dari pandangan Pak Dudi nih terkait pergerakan ini investasi yang di bidang kripto ini ya untuk Indonesia mungkin ya, Ya. di Bank Indonesia sendiri. Iya, terima kasih Mas Suni. Jadi kalau ada undang-undang mata uang rupiah, jadi undang-undang mata uang itu artinya alat bayar yang paling sah di Indonesia adalah rupiah. Jadi kripto ini belum diakui di kita, itu satu. Tetapi kripto aset sebagai sarana investasi itu masih diperbolehkan. Tetapi bukan untuk sebagai sarana investasi. Misalnya gini, bedanya saya istilahnya taruhlah investasi di Bitcoin, dan kemudian Bitcoin itu tidak bisa digunakan di Indonesia untuk beli mobil, beli rumah gitu. Karena yang wajib digunakan adalah rupiah. Nah, kripto aset ini adalah satu istilahnya cryptocurrency ini, kalau saya masih percaya bahwa ini sesuatu yang tanpa underlying dan cenderung resikonya tinggi, volatilitasnya tinggi. Jadi tergantung dari istilahnya demand and supply. Demand dan supply ini sifatnya bisa real, bisa fake. Real itu artinya gini, pada saat demand-nya tinggi, tiba-tiba harga kripto aset itu akan naik. Pada saat demand-nya rendah, maka harga kripto itu akan turun. Demand dan supply-nya ini kita nggak jelas, beda dengan saham. Bid ask itu jelas siapa pembeli, siapa penjualnya, berapa banyak yang beli, berapa banyak yang jual. Sehingga kenapa harga Bitcoin itu langsung melonjak setelah ETF atau exchange trade fund-nya di US market itu dibuka. Karena semakin real tuh orang semakin melihat barangnya tuh ada berapa, siapa yang beli, dijual di harga berapa. Itu kan transparansi yang menjadikan Bitcoin itu harganya istilahnya half time sekarang terus meningkat, dan menyusul nanti Ethereum segala macam atau Dogecoin. Nah, kripto diatur karena kita melihat ada suatu masalah di orang Indonesia yang suka istilahnya ikut-ikutan. Itu yang kalau kita lihat yang terkait dengan ICO itu initial coin offering. Ada koin, kalau mungkin pernah dengar ya, koin Anang.
Ya, apa asik itu artis-artis ya. itu gitu ya. Koin artis, Ya kan? koin artis. Iya, Ya, koin artis lah. betul, Begitu betul. ini harga Langsung, awalnya tinggi, oh, besoknya udah hancur. nol, udah nggak Udah, ada hancur. Nah, betul. itu yang kita jaga. Dari sisi ini harus diatur. Nggak bisa, masyarakat nggak bisa dibohongin gitu. Nggak bisa bahwa pada saat dia menerbitkan sesuatu, dia harus punya buffernya. Buffernya itu adalah seberapa aman si investor kalau investasi di koin tersebut. Jadi kalau misalnya ada yang jual, harus ada yang beli gitu. Jangan dia jual terus, akhirnya dia dapat uang, habis itu ya udah dibiarin. Nah, kalau udah gitu ya udah akan hancur langsung. Jadi tidak ada ya Betul. istilahnya tidak ada demand dan supply-nya akhirnya tidak ada. Sehingga disinilah yang disebut perlindungan konsumen itu menjadi Nah, matters gitu. Sehingga OJK nanti akan mengatur ke sana. Nah, dan kemudian yang terpenting lagi, yang kedua misalnya kita ada yang namanya NFT yang siapa itu? Nah, itu. ya, NFT ini kalau kita lihat di pasarnya NFT itu juga sebenarnya based on bagaimana kita memasarkannya. Kalau satu produk yang memang sangat luar biasa, sangat cerdas, memang NFT-nya sangat mahal, bisa sampai 50.000 US dollar, bahkan 1 juta atau segala macam karena saking langkanya. Tapi NFT kan kalau dilihat kan kita cuma berupa soft file kan. Nah, bagaimana ini data privasinya? Bagaimana ini apa istilahnya hak ininya apa property right-nya. Nah, di kita tuh belum ada seperti itu. Itu yang harus betul. diatur juga. Kita udah beli mahal 50 tahun lah 50.000 US dollar, begitu Iya, kita tampilkan di screen kita orang nge-shoot bisa di copy ya. ya jadi copy di ini. Di Padahal copy. kita beli yang asli yang ini. Nah, itu Nah, hal-hal seperti itu belum oh, jelas, belum clear aturan di kita. Nah, itu yang mungkin kita harus ini. Nah, kedepannya kita ada yang namanya nanti central bank digital currency. Ya, wah, untuk mencoba kalau misalnya bertransaksi dengan Bitcoin itu akan ketemu dengan yang namanya CBDC. Kenapa? Kalau koruptor sekarang ya, sorry ya, ini agak kasar. Koruptor untuk menyembunyikan uangnya pasti dia naruh di crypto aset. Kenapa? Begitu dia naruh di crypto aset, maka dia tidak akan ke tracking. Dia punya rekeningnya di mana dan dia betul. punya Bitcoin berapa banyak. Tetapi kalau dengan CBDC dia akan kelihatan nanti. Oh, pembayarannya dengan menggunakan CBDC di juta rupiah, dia akan taruh di walletnya di sini dan kemudian dia akan ditransaksikan di mana aja. Akan kelihatan ke tracking semuanya dengan bagus. Jadi fungsinya seperti itu, Kak, karena nggak bisa dengan rekening bank sekarang ini nggak bisa men-tracking seperti itu. Dan kebetulan kita juga baru masuk ke anggota FATF atau Pre-Action Task Force untuk terkait dengan kebijakan anti money laundering. Jadi in case misalnya kejahatan anti money laundering saat ini kalau misalnya ada koruptor naruh di Bitcoin ya itu tidak akan ke tracking kecuali dia taruh di yang namanya cold wallet. Cold wallet tuh pernah dengar kan kasus Rafael Alun kan? Ya, Ya, ya. Rafael Alun tuh dia udah sedikit pintar, dia naruh di Taruh di situ ya, Bitcoin, hot ya, wallet ya. ya. Tapi dia naruh di hot wallet. Hot wallet itu artinya di exchange. Di exchange tuh seperti kita naruh di bursa di ini. Ya, Ya ya, itu ya. langsung ketahuan. Tetapi kalau pada Betul. saat aset itu kita taruh di cold wallet atau istilahnya taruh di USB, USB. udah seperti kita bawa uang kemana-mana triliunan rupiah. Apa ada sebenarnya Pak itu mungkin diumpetin? Oh, ya kita nggak tahu itu. Tapi disitulah kelemahan kita belum bisa men-tracking itu. Iya, belum bisa. Tapi sekarang kepolisian udah mulai canggih, udah melihat pergerakan walletnya seperti apa, uangnya kemana, sehingga follow the money-nya bisa ketahuan, sehingga bisa kedeteksi para koruptor tuh udah tidak bisa nyaman lagi lah dengan hartanya yang terutama yang ditaruh di aset. Mungkin itu. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Dodi atas jawabannya, sangat clear ya. Baik Bapak Ibu sekalian, karena ini kita sudah di akhir sesi, di mana sudah berbuka juga di waktu timur, di waktu tengah juga sudah berbuka puasa. Kami ucapkan selamat berbuka puasa bagi Bapak Ibu yang sudah menjalankan ibadah buka puasa. Mungkin untuk yang Bapak Ibu di bagian barat mungkin bisa mulai mempersiapkan untuk buka puasa, maka dari itu untuk sesi sore ini kita akan akhiri. Sebelum kita akhiri di sesi sore kali ini, kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita pada sore hari ini, Pak Dudi Darmawan Saputra, PM87 selaku Direktur dari Kebijakan Polisi dari Bank Indonesia, dan kepada
Bapak Ibu sekalian, Mas Mbak sekalian yang sudah hadir untuk mengisi waktunya ngabuburit sambil cari ilmu, sambil cari inspirasi. Semoga ini menjadi amal ibadah kita juga di sore hari ini sambil menunggu buka puasa juga, di mana di bulan Ramadan tentunya semua amal ibadah ditingkat gandakan, dikalikan 2 atau dikalikan 3 sesuai dengan amaliyah kita. Baik, kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu penyerahan dari sertifikat. Pak Dudi ada dari sertifikat kenang-kenangan ya, sertifikat dari kami nanti akan kami kirimkan ke alamat panjenengan Pak Dudi, tapi ini sebagai simbolik saja kami akan share. Jadi ini ya sertifikat appreciation dari Bakti Kampus ya, ketuanya Pak Mas Wilson Pariangan. Mungkin kita ada sesi foto dulu ya untuk sertifikat bersama dengan pembicara. Mungkin dari Pak Dudi. Bisa kita foto dulu. 1, 2. Baik. Terima kasih. Pak Dudi sudah dapat kita untuk fotonya. Baik, itu berakhir pula sesi kita sore hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi kepada narasumber dan pada pembicara. Sebelum kita tutup, dan saya ucapkan salam, mohon berkenan Bapak Ibu sekalian untuk membuka video. Kita akan foto bersama Bapak Ibu sekalian ya. Biar kelihatan ini Bapak Ibu sekalian nih, Mas Mbak semua, alumni TM, non-alumni TM bisa berkumpul mencari inspirasi di sore ini. Baik, kita akan mulai untuk foto bersama di yang page pertama dulu ya Bapak Ibu ya. Baik, 1, 2, moga-moga dibuka semua. Baik, 1, 2, 3. Oke, yang pertama saya sudah dapat. Kita masuk ke yang page kedua. Mohon ditahan Bapak Ibu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terakhir di page ketiga. Alhamdulillah ini kita jumlah peserta ada 82 tadi terakhir kami hitung di sore hari ini. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu sekalian. Oke, yang ketiga. 1, 2, 3. Baik, ya terima kasih Bapak Ibu sekalian. Monggo bisa di-off-kan lagi mungkin kameranya. Baik, Terima kasih Bro Dudi. terima kasih banyak Pak Dudi dan rekan-rekan semuanya. Kita akhiri pertemuan kita sore ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dodi. Waalaikumsalam. Terima kasih Bro Terima kasih Dudi. Brady, Pak Usman. Ada Pak Anton juga nih, Mas Anton. Ya, dari Kuwait Ya. ya. Iya, Oke. nih.